Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi wa ummatihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kepada hadirin jamaah Masjid Agung Asta yang saya hormati, yang saya sayangi, yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan pagi hari ini, hari Rabu tanggal 24 Juli tahun 2024, saya akan lonceng melakukan lagu nasihat, lagu nilai-nilai agama Islam dengan bahasa Jawa, tapi insya Allah karena ini sastra jadi bisa dipahami siapapun, dengan judul Cahyaning Surya Cahyaning Ati. Jadi lagu ini berangkat dari hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang bunyi demikian: jika kamu akan meminta pertolongan, makalah mintalah bantuan kepada orang yang rupawan wajahnya, jadi yang enak wajahnya. Jadi artinya bahwa dari hadis tersebut Kanjeng Nabi mengisyaratkan bahwa kurang lebih aura wajah atau artinya pasurian wajah atau cahaya wajah itu mencerminkan isi hati daripada seseorang. Jadi kalau kita istilahnya daripada suruh memilih orang yang wajahnya kasar, kaku, mendingan suruh memilih wajah yang lemah, lembut. Insya Allah cenderung dia bisa menolong. Dan itu kalau pakai logika juga semuanya masuk. Nah, ini makanya akhirnya saya bikinlah sebuah lagu Jawa, yang nanti soal juga ada lagu Sundanya yang isinya demikian. Jadi cahyaning surya, jadi cahaya wajah adalah cahyaning hati, jadi cahayanya hati. Jadi wajah adalah pancaran hati. Kalau hatinya mengkerut, wajahnya mengkerut itu. Kemudian kadang-kadang Gus Allah juga menyesuaikan. Kalau yang wajahnya mohon maaf keras gitu ya, keras kepalanya keras, dahinya keras, hidungnya ya, itu memang Allah alam. Jadilah Allah SWT memang sesuai gitu. Kemudian cahyaning ati ya, cahyaning surya cahyaning ati ya, tapi cahayanya hati dari budi ya. Kalau budinya baik akhirnya karena dari hati yang baik. Jadi cahayanya hati karena cahayanya budi ya, cahaya hati karena dari budi dulu. Nah, itu tidak terpisahkan. Bagaimana budi bisa baik? Karena hatinya baik. Makanya hati, budi, wajah akan tercermin. Makanya saya menyampaikan, mohon maaf, contoh Bapak Ibu semuanya menghormati saya wajar. Tapi bagaimana Bapak Ibu semuanya bisa menghormati sesama? Jadi jangan sampai wajah kita tuh mengkerut sama temannya. Sementara kalau sama saya baik mah biasa, saya atasannya, ya enggak. Tapi bagaimana kita sama seperti saya, mohon maaf bukan sombong. Saya sama Mbak Ati juga ya senyum, sama Reka senyum, sama Mbak Emma semuanya. Ya, itu yang bagus mah, mohon maaf bukan sombong kayak saya. Saya pimpinan tapi sama siapapun saya senyum. Jangan kita katakanlah istilahnya, mohon maaf, udah tidak ganteng, tidak cemberut aja. Itu penting. Akan Mbak Emma contoh itu bagus, senyum terus. Seperti saya, kalau Mbak Emma saya itu senyum. Sama siapapun. Jadi jangan sampai kita senyum hanya milih karena punya kepentingan, jangan. Sama siapapun, sama alhamdulillah. Tapi sama saya. Tapi cuma kalau saya, kalau mau keras saya sama. Saya nggak peduli. Mau presiden, mau jenderal, mau siapapun, saya hajar sama. Tapi kalau saya lembut, sama Mbak Ati juga lembut, sama Mbak Emma, sama siapapun saya sama lembut. Jadi itu karena cahaya hati adalah cahaya wajah, cahaya wajah, cahaya hati. Cahaya hati adalah cahaya budi. Itu makanya istilahnya, jadi ini mengingatkan ke semuanya, jangan sampai senyum hanya kepada saya, senyum kepada semua temannya. Itu biar artinya apa? Karena apa? Itu tadi kan saya sering menyampaikan, kalau wajah kita serem, itu otomatis orang itu mau tanya aja takut. Kalau takut otomatis jauh dari persahabatan, dari persaudaraan. Mau nawarin rokok kita juga enggak berani, takutnya dibentak, ya enggak. Nah, itu istilahnya. Itu cahaya. Ini lagu ini sederhana tapi insya Allah penting. Budi kang alus, budi yang baik sama ya. Itu cahayanya padang, wajahnya terang. Kalau yang
budinya baik. Nah, budi kang Allah, budi yang jelek, cahayanya adalah gelap. Petang itu peting enggak? Kalau sini apa? Peting gitu mungkin ya. Gelap. Jadi kalau yang jelek gelap. Kemudian tapi hakikatnya budi kang suci, cahayanya dari Gusti. Jadi sebenarnya kebaikan itu sebenarnya dari Gusti Allah, yaitu Allah yang Maha Welas dan Maha Asih. Allah yang Maha Mulia dan Maha Sempurna. Kemudian Allah madangi hati, jadi Allah menerangi hati yang suci, yang budinya baik tadi. Jadi kalau kita semakin baik, Allah semakin menerangi hati kita. Kemudian akan menerangi hati yang alus budi. Jadi Allah akan menerangi hati yang budinya baik. Kemudian apa budi yang baik itu? Hati yang isinya rasa welas sama rasa asih. Kalau hati kita penuh rasa welas, rasa asih, pasti akan terpancarlah. Karena ya kita karena sayang sama orang ya, jadi otomatis istilahnya kita terpancarlah kebaikan. Jadi hati yang baik itu hati yang di dalam hatinya penuh rasa belas kasihan kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sangat mendalam lagu ini sebenarnya. Kemudian apa itu? Dibuktikan dengan budi, dengan perbuatan. Tidak cukup hatinya baik, tapi budinya tansah membuat kebaikan, menolong orang lain, ya pokoknya menolong orang lain dan sebagainya itu. Jadi tidak hanya hati yang penuh belas kasih, tapi budi yang selalu berbuat kebaikan. Jadi tidak hanya hati tapi juga raga. Kemudian bagaimana bisa tercapai itu? Yaitu hati yang tansah, hati yang selalu eling kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau hati kita selalu eling kepada Allah Ta'ala yang Maha Rahman Maha Rahim, maka hati kita terang penuh kasih sayang. Kemudian nasihatnya di nomor ini nasihatnya. Jadi bukaan dadamu, bukalah dadamu untuk menerima. Kanggo nompo itu untuk menerima cahayanya Allah di dalam dada kita. Jadi Allah itu selalu di dalam kita sebenarnya. Yang kita mau membuka enggak? Nah, contoh itu tadi kan banyak yang enggak mau membuka. Contoh ada benar nyata ini itu kebaikan, tapi karena ego tidak mau menerima. Barang baik ini selawatan, tapi karena ego tidak mau menerima. Itu maka bukalah dada kita. Bukalah dada kita untuk menerima sesuatu yang baik. Kemudian bukaan hati kita harus kita buka. Kanggo nerima untuk menerima cahaya ning Gusti di dalam sukma kita. Sukma itu dalam roh kita itu Allah namanya latifah robbaniyah. Itu udah ada. Itu ini tahu, tapi karena kita ego kita tertutupi untuk menerima kebenaran kebaikan. Karena makanya padahal ada pepatah dari Kanjeng Nabi. Diambillah apa itu telur, biarpun keluarnya dari mohon maaf duburnya ayam. Biarpun kan keluarnya dari dubur ayam, tapi kan keluarnya telur ya kita ambil. Tapi kalau orang sombong tidak mau. Nah, padahal kalau nggak kelihatan orang dimakan karena telur itu enak. Itulah padahal ada pepatah. Jadi keluar ambillah telur biarpun dari duburnya ayam, itu kan gambaran. Makanya orang itu insya Allah kalau selalu eling Gusti Allah pada welas asih, otak itu dibikin cerdas, bikin membuka diri. Jadi tidak akan jauh dari silaturahim dengan siapapun. Karena silaturahim itu inti daripada rezeki, hak syariat. Kenapa? Jadi nggak bisa rezeki itu katakanlah dari langit itu nggak bisa, kecuali hanya dua nabi, Nabi Isa sama Nabi Musa alaihis salam. Itu mukjizat, tapi itu juga kan kenapa bisa turun hidangan dari langit? Itu kan karena Nabi Musa sama Nabi Isa dipaksa sama orang Yahudi juga kan, bukan karena kepentingan Nabi Isa. Artinya saat itu namanya di tanah Palestina itu. Jadi Nabi Musa itu diuji oleh sama, bukan diuji, dicoba sama Bani Israel. Buktikan kalau ngomong Nabi dengan mukjizatmu. Nabi Musa hanya karena apa? Berusaha untuk biar Bani Israel beriman. Tujuannya itu. Jadi artinya semua rezeki itu dari silaturahim. Nabi Musa juga silaturahim sama Bani Israel, dipaksa ibadah berdoa gitu. Jadi artinya silaturahim itu penting. Kemudian supaya jiwamu terang lan padang. Jadi kalau kita mendapat cahaya dari Tuhan, jiwa kita akan terang dan padang. Padang itu sama sih terangnya. Jadi terang itu jelas sebenarnya. Kalau terang itu jelas. Tapi kalau padang itu
ya kayak siang benderang itulah, itu padang. Jadi kalau orang itu berbelas kasih, hatinya lapang, itu benderang lah hatinya, itulah insyaallah enak. Kemudian supaya ragamu tansah gawe kabecikan. Nah, hatinya terang padang tapi tidak cukup terang padang raganya. Karena yang bekerja itu adalah fisik. Makanya amal itu dengan fisik. Makanya apa sekuat-kuat amal? Ya dengan perbuatan, dengan harta, dengan tenaga. Doa paling murah, paling enak berdoa itu. Itu kan paling murah. Kenapa? Karena tidak mengeluarkan apapun. Tapi kalau dengan pengorbanan nyapu masjid, pengorbanan dengan harta apalagi paling berat dengan harta. Jadi demikian lebih cahyaning surya, cahyaning hati. Ya semoga cahaya hati kita selalu disinari oleh Allah SWT karena penuh belas kasihnya hati kita, sehingga terjaminlah kepastorian atau ke cahaya wajah kita. Demikian, selamat menyaksikan. Semoga Allah SWT meridhoi lagu ini.